Kingsley Coman menolak pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich. Karena Manchester United mengintai situasinya di Munich, Coman dilaporkan menolak mengadakan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan pihak klub. Berdasarkan laporan dari Kicker, Bayern Munich ingin menawarkan perpanjangan kontrak terhadap pemain sayap Kingsley Coman hingga musim 2025-2026, tetapi negosiasi terhenti saat ini. Ada banyak pembicaraan yang dilakukan Manchester United di musim panas lalu, dengan tawaran kepada Coman, tetapi pria Prancis itu tidak ingin pindah saat itu. Sekarang sepertinya Manchester United siap mengeluarkan banyak uang untuk transfer Coman. Apakah Bayern Munich bersedia melipat gandakan gaji Coman dari 8,5 juta euro per tahun menjadi 15,6 juta euro per tahun, atau setidaknya menyamai tawaran yang diberikan oleh Manchester United? Satu hal yang menarik untuk diperhatikan dalam rotasi sayap di bawah Hansi Flick. Flick telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga Coman, Serge Gnabry, dan Leroy Sané bahagia sejauh ini, tapi pasti setiap pemain ingin menjadi yang pertama dalam setiap pilihan. Pelatih Bayern Munchen bicara tentang potensi beli Erling Haaland. Pelatih Bayern Munchen Hansi Flick tidak menutup peluang untuk membawa Erling Haaland ke timnya. Namun dia menyadari bahwa ada banyak faktor yang terkait dengan kemungkinan tersebut. Erling Haaland diyakini tidak akan selamanya bermain untuk Dortmund. Namun dia juga tidak akan pindah dalam waktu dekat ini. Ada banyak opsi yang bisa dipilih Haaland untuk masa depannya. Bayern jadi salah satu opsi yang bisa dipilih Haaland. Die Roten tentu harus memikirkan calon pengganti Lewandowski yang tidak lagi muda. Walau masih tampik-apik, faktor usia bisa membuat performanya menurun. Haaland pun disebut sebagai sosok yang cocok untuk Bayern di masa depan. Sangat banyak kemungkinan dalam hidup ini, tidak ada yang bisa disanggah. Tapi itu masih jauh. Dia memiliki kontrak jangka panjang di Dortmund, dan merupakan pilihan bagi banyak klub top. Erling Haaland menjadi salah satu penyerang paling tajam di Bundesliga sejak Januari 2020 lalu. Pada musim 2020-2021 ini, dia telah mencetak 19 gol dari 19 laga yang dimainkan. Jumlah gol Haaland sama dengan Andre Silva. Mereka hanya kalah dari Robert Lewandowski dalam persaingan gelar top skor Bundesliga. Namun di pentas Liga Champions, pemain 20 tahun tersebut top skor sementara dengan koleksi 8 gol, dan masih punya kans untuk menambah jumlah golnya. Bayern Munich perlu meningkatkan pertahanan untuk mempertahankan Liga Champions. Bayern Munich menghadapi tugas berat lainnya pada hari Sabtu, saat mereka memberi Borussia Dortmund keunggulan dengan kebobolan 2 gol dalam 10 menit pertama pertandingan. Ada kecemerlangan Erling Braut Haaland di kedua gol tersebut, tetapi Die Roten memudahkan Dortmund dengan kehilangan konsentrasi di lini belakang. Namun Flick dipandang pandai menangani masalah dalam tim dengan taktik cerdas atau mengubah personel. Dia menemukan dirinya dalam situasi yang sama pada Desember 2019 ketika Die Roten kesulitan menciptakan peluang di Bundesliga. Setelah liburan musim dingin, Bayern mengalahkan tim dengan memainkan sepak bola intensitas tinggi. Pendekatan pemecahan masalah serupa perlu diterapkan lagi di ujung lapangan lainnya. Manajer asal Jerman ini akan memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja di tempat latihan bulan ini, karena hanya ada sedikit pertandingan. Die Roten hanya memiliki 3 pertandingan lagi bulan ini, setelah kemenangan melawan Borussia Dortmund pada hari Sabtu. Flick harus membuat rencana untuk menahan kemerosotan pertahanan ini, agar langkah mereka terus berlanjut di kompetisi Eropa. Kecuali bencana di leg kedua, Die Roten kemungkinan akan bermain di perempat final Liga Champions, setelah memastikan kemenangan tandang 4-1 di kandang Lazio di babak 16 besar. Namun lawan yang lebih keras menunggu di babak berikutnya, jadi peningkatan instan dalam pertahanan dibutuhkan. Leon Goretzka berbicara tentang masa-masa perkembangannya dengan Schalke 04. Tanpa program perkembangan yang kuat di Schalke 04, Leon Goretzka mungkin tidak akan dianggap begitu tinggi akhir-akhir ini. Gelandang Bayern Munich Leon Goretzka bukanlah salah satu dari talenta luar biasa yang meninggalkan sekolah untuk fokus pada karir olahraganya. Faktanya, Goretzka adalah salah satu pemain yang mengelola peran ganda, sebagai pelajar dan profesional pemula. Sangat intens ketika saya melihat kembali bagaimana hari-hari saya.
Saya tidak berpikir saya bisa mengelolanya lebih lama dari 2 tahun saya melakukannya. Itu tindakan penyeimbangan yang bagus, berada di jalan selama 3 atau 4 hari seminggu. Itu hanya berhasil karena keterlibatan tingkat tinggi dari sekolah, klub, banyak pengertian dan banyak kerja keras dari pihak saya. Pada saat yang sama, itu adalah saat yang luar biasa. Saya berteman dengan beberapa teman terdekat saya di kelas-kelas itu, dan saya masih berteman dengan mereka. Itu adalah kesempatan besar untuk menjauh dari dunia sepak bola, dan hidup dalam dimensi yang berbeda. Itu banyak membantu saya untuk berkembang secara pribadi. Sejak masa mudanya, Goretzka memuji pelatih Christian Britso dan Darius Wosz sebagai faktor utama dalam perkembangannya, bersama dengan mantan manajer Schalke 04, Domenico Tedesco. Selalu ada pelatih penting dalam karir sepak bola. Pelatih muda saya, Christian Britso dan Darius Wosz dari tim U17 dan U19, saya mengambil banyak hal dari mereka dan bersenang-senang bersama mereka. Domenico Tedesco jelas merupakan pelatih yang sangat penting bagi saya ketika saya masih di Schalke. Dia banyak mengajari saya taktik, dan kami memiliki waktu yang sangat sukses bersama. Kami menjadi runner-up bersama Schalke. Pelatih saya di Bayer sekarang, Hansi Flick, dia penting bagi saya. Dia membantu saya ke langkah berikutnya, dan saya telah memenangkan gelar terbesar dalam karir saya bersamanya. Jogi Löw juga, dia mempercayai saya sejak awal dan mengundang saya untuk bermain di tim nasional. Kami kemudian memenangkan Piala Konfederasi. Selalu ada banyak pelatih, saya mungkin lupa 1 atau 2 orang yang akan mengirimi saya pesan teks yang marah setelah wawancara. Mereka adalah orang-orang yang dapat saya pikirkan di luar kepala saya. Barcelona bersaing ketat dengan Madrid dan PSG dalam perburuan David Alaba dari Bayern Munich. Setelah Madrid dan PSG menjadi yang terdepan, Barcelona bergabung untuk memperebutkan David Alaba dari Bayern Munich. Berdasarkan laporan dari AS, Barcelona mungkin membuat tawaran untuk bergabung dengan Madrid dan Paris Saint-Germain, dalam mengejar bek yang akan berstatus bebas transfer, David Alaba. Madrid sebelumnya dianggap sebagai favorit teratas, namun menurut informasi Sport Bild, tawaran dari Madrid sejauh ini belum sesuai. Alaba dikatakan menginginkan kontrak 5 tahun dan meminta sekitar 20 juta euro kotor per tahun. Bos Paris Nasser Al-Khelaifi juga dikatakan telah bertemu dengan pihak Alaba dan menyampaikan tawaran PSG. Sekarang Barcelona sedang tancap gas dalam perebutan bintang Bayer. Seperti dilansir harian Spanyol AS, Joan Laporta bertemu dengan perwakilan Alaba, Vini Zahavi di Barcelona pekan lalu. Persyaratan gaji juga kabarnya tidak menjadi masalah, meski klub kesulitan keuangan. Laporta disebut-sebut diminta menunggu sampai jadi presiden lagi dan bisa membuat penawaran konkret. Barcelona selalu dikabarkan menjadi tujuan favorit Alaba, jadi ini sepertinya kabar baik bagi pemain Austria itu. Jika Vini Zahavi ingin membuat perang penawaran, dia memiliki 3 klub kuat yang berpotensi memenuhi tuntutan gaji tinggi Alaba.